Bagian 19. Pagi hari Alin menghampiri Iqbal yang sedang menyeruput kopi dan membaca berkas-berkas tentang Arya dan Suci di ruang makan. Iqbal berdecak tak puas, tak sesuai dengan apa yang Iqbal pikirkan. "Mas, kita harus bicara," ujar Alin, tapi Iqbal masih fokus pada berkas-berkas yang ia baca. "Sarapanlah dulu, karena aku butuh tenaga untuk mendebatku nanti," ujar Iqbal tanpa melihat Alin dengan gayanya yang selalu tenang dan kaku. Kemudian Alin duduk di atas kursi di depan hidangan makanan. Alin tidak peduli dengan etika bertamu karena dia sangat lapar. Dua insan itu saling diam, tak ada yang mengeluarkan suara. Suasana hening, hanya terdengar dentuman sendok yang beradu dengan piring yang digunakan Alin untuk makan. Tiba-tiba Iqbal mengeluarkan satu kata yang membuat Alin tersentil. "Suci." Gerakan tangan yang digunakan Alin untuk makan terhenti kalau mendengar nama itu. Iqbal tersenyum melihat reaksi Alin, membuat selera makan Alin hilang dan mendorong mundur piring makanan itu. "Habiskan," ujar Iqbal. "Aku tak selera makan." "Apa perlu aku suapin seperti dulu waktu kita pacaran?" "Jaga ucapanmu, Mas. Aku ini sudah punya suami." "Memangnya apa yang kamu harapkan dari suami yang tak setia seperti Arya?" "Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Iqbal hanya tersenyum kecut mendengar ucapan Alin. "Kemarin, wanita simpanan suamimu menemuiku, dan dia mengatakan segalanya. Segera setelah ini aku akan mengurus surat perceraianmu dengan Arya. Kau hanya tinggal menandatanganinya saja," ujar Iqbal. "Memangnya siapa kamu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku?" ujar Alin dengan suara lantang. "Aku calon suamimu," jawab Iqbal dengan tegas, namun masih terlihat tenang. "Kamu sudah gila, Mas," ketus Alin yang mulai tersulut emosi. "Iya, aku memang sudah tergila-gila padamu." "Kau benar-benar tidak waras, Mas," ujar Alin yang sudah kesal dengan Iqbal. "Sejak kapan kosakatamu menjadi kasar seperti itu, Alin?" "Seseorang itu berubah karena dua alasan. Yang pertama karena mendapatkan hidayah, dan yang kedua hatinya tersakiti." "Alin, aku masih sangat mencintaimu, tidak berkurang sedikit pun." "Ini gak benar, Mas. Ini salah. Haram hukumnya bagi laki-laki yang berharap perceraian bagi saudari seimannya." Alin berusaha menasihati Iqbal. "Hubungan kita telah berakhir. Kita memang tidak berjodoh. Aku sudah mengubur dalam-dalam hubungan kita setelah aku memutuskan untuk menikah dengan Mas Arya," lanjut Alin yang tetap berpegang teguh pada kebenaran yang selalu diajarkan oleh orang tuanya. "Tapi tidak setia, Alin. Dia tidak setia padamu. Aku yang selalu setia dan rela berkorban apapun demimu. Hanya saja takdir tak berpihak padaku," ujar Iqbal yang wajahnya mulai terlihat sendu. "Ikhlaskan, Mas. Cinta kita sudah berakhir." "Apa itu ikhlas, Alin? Aku sudah menerima kamu menikah dengan Arya, tapi aku tidak tahu caranya untuk ikhlas. Aku berusaha ikhlas, tapi hatiku tetap sakit. Cinta tetaplah cinta. Walau aku berusaha menutupinya, cinta tetap cinta. Sakit saat kamu bersamanya. Itu yang aku rasakan, Alin. Walaupun aku membohongi dunia bahwa aku menerima pernikahanmu, tetapi hatiku tetap sakit," ujar Iqbal yang pantang menyerah. "Aku sudah memaafkan Arya karena telah merebutmu dariku. Asal kamu bahagia, aku rela melepasmu. Tapi nyatanya suamimu telah menyakitimu begitu dalam, dan aku tidak terima." "Sadarlah, Mas. Ini salah," ucap Alin yang mulai putus asa menasehati Iqbal. "Ini tidak salah, Alin. Cinta itu butuh perjuangan." Iqbal tetap tidak mau menyerah. Dari kejauhan sudah ada mata yang mengawasi mereka sejak tadi. Air mata sudah berjatuhan sejak tadi saat mendengar perdebatan sepasang mantan kekasih itu. Semua perlakuan Iqbal pada Rani membuat Rani semakin hancur. Benar dugaan Rani. Iqbal akan mencampakkannya saat tahu Alin tidak bahagia.
Flashback on. Pagi hari setelah makan malam dan mengembalikan diary Rani sudah selesai bersiap-siap untuk berangkat ke kafe miliknya. Dia berjalan menuju pintu. Saat pintu rumah sudah dibuka, sudah ada Iqbal yang berdiri di depannya. "Kau mau apa kemari?" tanya Rani. "Mau mengantar kekasihku kerja." "Kau benar-benar gila," ucap Rani. Jaga ucapanmu, Ran. "Pergilah, aku bisa berangkat kerja sendiri," tolak Rani. Rani mengunci pintu rumah dan pergi dengan langkah panjang. Seketika Iqbal langsung menggenggam tangan Rani dan menyeretnya. Mau tak mau Rani mengikuti langkah Iqbal sambil berusaha melepaskan tangan Iqbal yang menggenggam tangan Rani begitu kuat. Tapi usaha Rani sia-sia. Tangan Iqbal tak kendur sedikit pun. Pria itu memasukkan Rani ke dalam mobilnya. Kemudian menyusul Rani untuk masuk ke dalam mobilnya. Hening beberapa saat, Iqbal melirik Rani. "Ran, aku tidak suka melihatmu cemberut. Aku lebih suka melihat Rani ceria." "Kau yang membuat aku seperti ini, Iqbal. Aku lebih suka Iqbal yang menyebalkan daripada Iqbal yang egois dan seenaknya sendiri." "Aku ingin belajar mencintaimu, Ran." "Tata dulu hatimu. Yakinkan bahwa sudah tidak ada Alin di hatimu. Baru belajar mencintai orang lain." Iqbal tak menjawabnya. "Apa maumu sih?" ketus Rani. Dan Iqbal masih diam tak menjawab. "Kau bukan Iqbal yang kau kenal," lanjut Rani, dan Iqbal hanya menghela nafas. "Jawab aku, Iqbal," sentak Rani. "Maafkan aku, Ran. Aku sendiri bingung," jawab Iqbal yang membuat Rani mendengus kesal. "Ran, aku berjanji akan berusaha melupakan Alin dan belajar mencintaimu." "Dengan catatan, asal Alin bahagia, kan? Itu sama aja juga bohong," ketus Rani, dan Iqbal hanya melirik Rani yang sedang merengut. Sesampainya di kafe, Iqbal menarik tas Rani dan mengambil kontrak mobil milik Rani. "Kau itu apa-apaan sih? Kembalikan kontrak mobilku," ujar Rani merengek pada Iqbal. "Nanti pulangnya aku jemput. Besok aku antar lagi. Pepe ya, Ran? Tresno jalaran sokokulino," ujar Iqbal dan berlalu pergi, membuat Rani geleng-geleng kepala. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, selalu seenaknya sendiri, dasar tukang maksa, ujar Rani yang sudut bibirnya tertarik ke samping. Sore hari di kantor Iqbal, Suci duduk di kursi lobi kantor. Suci sudah standby menunggu kehadiran Iqbal. Jika Mas Arya tidak mau meninggalkan Alin, maka Alin lah yang harus meninggalkan Arya, ujarnya ketika melihat Iqbal berjalan di lobi bersama asisten sekaligus sopir pribadinya. Suci langsung berdiri, matanya mengikuti langkah Iqbal yang melewati lobi. Ternyata Iqbal jauh lebih tampan daripada foto-foto yang Suci lihat. Iqbal, permisi, aku mau bicara denganmu," ujar Suci sambil terus mengikuti Iqbal. Tapi Iqbal tidak menjawab. Ia terus berjalan, tidak menghiraukan Suci. "Iqbal, tunggu dulu. Dengarkan aku," panggil Suci. "Maaf Nona, apa Anda sudah membuat janji dengan Tuan Iqbal?" Asisten pribadi Iqbal menghadang Suci. Suci terus membuntuti Iqbal, tapi Iqbal tidak peduli. "Tidak, aku tidak memiliki janji dengan Iqbal, tapi ada perlu penting yang harus aku sampaikan padanya," ujar Suci. Iqbal terus berjalan menjauh dari Suci. "Alin butuh bantuanmu, Iqbal," ujar Suci. Seketika itu dia langsung menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya ke belakang menghadap Suci. Bingo. Iqbal kemudian membawa Suci ke tempat makan Jepang yang memiliki tempat privasi bagi pengunjung. "Katakan," ujar Iqbal membuka pembicaraan. "Aku ingin mengajakmu kerjasama," ujar Suci. Dan Iqbal menaikkan satu alisnya ke atas. "Aku ingin kau memisahkan Alin dan Arya. Kau bisa hidup bahagia bersama Alin, dan aku bisa bahagia bersama Arya," ujar Suci. "Apa kau pikir aku mau merusak rumah tangga Alin? Tentu saja tidak. Kau buang-buang waktu saja," ujar Iqbal yang langsung berdiri. "Aku adalah wanita simpanan Arya, suami Alin." Ucapan Suci
membuat geram, dan Iqbal duduk kembali di tempatnya, memberikan tatapan yang dingin pada Suci. Arya juga suka melakukan kekerasan pada Aling. Ucapnya, Apa kau pikir aku percaya? tanya Iqbal yang sudah menaikkan satu alisnya ke atas. Kemudian Suci menyodorkan video saat dirinya sedang bercumbu dengan Arya. Melihat video itu, emosi Iqbal tersulut. Tangan Iqbal sudah mengepal dan langsung membanting handphone milik Suci. Melihat reaksi Iqbal, Suci teramat senang. Baru kemarin kau berjanji melupakan Aling dan belajar mencintaiku, Iqbal. Nyatanya kau malah membuat hatiku berharap lebih dan kini semakin terluka. Rani membatin. Rani berusaha tetap tenang dan menghapus semua air matanya. Walau rasa sakit kian bergejolak di hatinya saat mendengar perdebatan antara Aling dan Iqbal. Mas, ini salah, Mas. Jangan menyimpang dari kebenaran. Lebih baik kamu cari perempuan lain yang masih single, ujar Aling. Aku hanya menginginkanmu. Ucap Iqbal. Kau sudah tidak waras, Mas. Ketus Aling yang kini beranjak dari tempat duduknya. Namun saat hendak pergi, Zain, asisten sekaligus supir pribadi Iqbal, menghadangnya. Jangan halangi jalanku, ujar Aling pada asisten Iqbal itu. Maaf Nona, saya hanya mematuhi perintah dari Tuan Iqbal. Mas, aku ingin pulang ke kampung nelayan. Biarkan aku pergi, pinta Aling pada Iqbal. Tinggallah di sini untuk sementara waktu, Aling. Tidak pantas perempuan bersuami tinggal satu atap dengan pria asing, Mas. Aku tidak mau terjadi fitnah di antara kita nantinya. Kalau begitu bercerailah dari Arya dan menikah denganku. Aku akan membahagiakanmu. Aku tidak mau kau menikah dengan orang yang salah. Mas, kau bukanlah Iqbal yang ku kenal dulu. Kau berubah. Kau membuatku takut. Seiring dengan berjalannya waktu, siapapun bisa berubah, Aling. Aku harus membantu Aling, batin Rani. Rani pergi meninggalkan Aling dan Iqbal yang sedang berdebat di sana. Sayangnya Iqbal melihat kepergian Rani. Iqbal beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah lain. Jalan pintas menuju pintu keluar. Rani terus berjalan cepat menjauhi mereka, melewati setiap lorong dan ruangan. Ketika sudah hampir keluar pintu, tiba-tiba muncul Iqbal menghadang jalan Rani tepat di depan pintu. Sudah berkunjung, kenapa mau pulang? Belum juga minum teh. Iqbal buka suara. Jangan halangin jalanku, Iqbal, ketus Rani. Apa kau tidak merindukan sahabatmu? Ada Aling di dalam. Apa kau tidak mau menemuinya? Tanya Iqbal pada Rani. Tidak, aku sibuk. Aku harus mengurus kafeku, ketus Rani. Biar orangku yang mengurus kafemu. Kau itu apa-apaan sih, Iqbal? Jangan seenak jidat kamu kalau bertindak, protes Rani. Dan Iqbal menarik tangan Rani masuk ke dalam rumahnya, walau Rani sudah memberontak. Kenapa kau tidak pernah memikirkan perasaanku, Iqbal? Isak tangis Rani berhasil menghentikan langkah Iqbal dan beralih menatap Rani. Kau sudah tahu rasanya sakit dan patah hati, tapi kenapa masih menyakitiku? Kau sudah tahu aku mencintaimu, tapi kau pura-pura bodoh melihat aku jadi obat nyamuk kalian. Rani menangis dan Iqbal terus menatapnya. Kau tidak mau mencintaiku, kenapa kamu mengejarku dan berlaga akan belajar mencintaiku? Dibohongi itu lebih menyakitkan daripada tidak dianggap. Rani semakin menangis, tapi Iqbal tidak bergeming. Setidaknya kembalikan hatiku yang kau curi. Karena aku sulit menggantikan posisimu dengan orang lain yang kasih sayangnya lebih tulus darimu. Kembalikan, Iqbal. Kembalikan hatiku yang kau curi. Kembalikan. Sambil menangis, Rani menarik-narik baju Iqbal yang melekat di dadanya. Tiba-tiba Iqbal mendekap Rani dalam pelukannya. Tenanglah, Ran. Jangan membuatku semakin bingung, ucap Iqbal yang berusaha menenangkan Rani dengan membelai rambutnya. Mendengar suara kegaduhan, Aling dan Zain keluar dari ruang makan menuju asal suara yang membuat kegaduhan itu.
bersamamu.